Pujian mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo atas kemenangan timnas U23 Indonesia dari Thailand. Mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang berhasil melaju ke final ASEAN U23 Championship 2025 setelah mengalahkan timnas Thailand lewat adu penalti. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang berhasil mencapai babak final. Pertandingan itu sangat menarik, ungkap PHS lewat media ternama di Korea. Kedua tim menunjukkan permainan yang sangat baik dan menerapkan fair play, namun level Indonesia memang sudah berbeda, lanjutnya. Saya pikir timnas Vietnam wajib waspada, Indonesia benar-benar akan menguasai ASEAN bahkan Asia, tegasnya. Laga panas tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Jumat 25 Juli 2025. Ya, laga panas tersebut mempertemukan timnas Indonesia U23 versus Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Pelatih Gerald van den Burg membuat sejumlah kejutan dalam susunan pemain. Tanpa kehadiran Arhan Fikri dan Tony Firmansyah, ia menempatkan Doni Tripamungkas sebagai motor lini tengah bersama Robbie Darwish dan Dominikus Dion. Sejak peluit awal dibunyikan, skuad Garuda Muda langsung tampil menekan. Pola agresif yang sudah mereka terapkan sejak laga pembuka kembali jadi senjata utama. Pada menit ke-7, peluang emas pertama pun datang. Aksi individu Rahmat Arjuna dari sisi kiri berujung umpan tarik matang ke arah Doni Tripamungkas. Sayangnya, sepakan kaki kiri Doni masih melenceng dari sasaran. Thailand tak tinggal diam, mereka membalas lewat skema bola mati. Sundulan Patarapon Suksakit di menit ke-11 membentur mistar gawang. Bola liar sempat memicu kemelut, tapi berhasil disapu keluar oleh pertahanan Indonesia. Tekanan dari tim Gajah Perang terus berlanjut, Pantamit Prabhan hampir saja memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia, tapi bola masih bisa diredam menjadi sepak pojok. Thailand kemudian bermain lebih disiplin dengan lini belakang yang rapat, menyulitkan para penggawa merah putih untuk menembus pertahanan mereka. Mereka juga tak segan bermain keras, membuat wasit harus mengeluarkan 2 kartu kuning untuk Pantamit dan Chayapon Oton. Peluang terbaik Indonesia berikutnya lahir di menit ke-29. Umpan silang Rahmat Arjuna disambut sundulan Jens Raven, namun bola hanya membentur tiang gawang. Frustrasi makin terasa. Laga terus berjalan intens, kedua tim sama-sama melakukan pressing ketat. Thailand berkali-kali mematikan alur serangan Indonesia, tapi Van den Burg dan anak-anak asuhnya tetap gigih merebut penguasaan bola. Di laga ini, perjuangan skuad Garuda patut untuk mendapatkan apresiasi. Mereka seakan tak kenal lelah meskipun lawan yang dihadapi adalah tim sekelas Thailand. Terlepas dari hasil, publik Vietnam dibuat bingung dengan sikap Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Walpan Lamsam atau yang akrab disapa Madampang. Hal itu menyusul keberhasilan timnas Thailand U23 yang melaju ke babak semifinal ASEAN Cup U23 2025. Berbicara soal keberhasilan Thailand melaju ke semifinal, tentu ini mendapat perhatian tersendiri dari publik Vietnam. Salah satu media lokal Vietnam Tan Nien VN menyoroti sikap Presiden FAT, Madampang. Dalam laporannya, media tersebut dibuat bingung oleh sikap Madampang yang dinilai berbeda dari biasanya. Menurut Tan Nien, Madampang hingga kini belum memberikan reaksi apapun soal kelolosan Thailand U23. Padahal biasanya, sosok wanita berusia 59 tahun tersebut selalu memberikan kata-kata semangat untuk jajaran pelatih dan para pemain tim nasional. Tan Nien pun menduga bahwa Madampang kemungkinan tidak terkesan dengan penampilan dari skuad timnas Thailand U23 di ASEAN Cup U23 2025 ini. Performa timnas U23 Thailand belum meyakinkan penonton, hal ini mungkin menjadi alasan mengapa Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madampang, tidak terlalu antusias. Di laman pribadinya, Madampang sejauh ini hanya mengunggah satu status tentang turnamen ASEAN Cup U23 2025, yakni sebelum pertandingan pembuka timnas Thailand melawan Timor Leste pada 19 Juli, ungkap media tersebut. Dikabarkan tengah berupaya keras mendatangkan pemain keturunan yang kini bermain di FC Utrecht, Miliano Jonathans untuk perkuat timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini dilaporkan oleh jurnalis Belanda, Dendens, yang menyebut bahwa Miliano Jonathans sebagai target utama untuk skuad asuhan Patrick Kluivert. Sebelumnya Ketua Umum PSSI juga telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan menambah 2 amunisi baru pemain diaspora untuk skuad Garuda berposisi striker. Hal ini menyusul setelah kabar insiden cederanya Ola Romeni yang berpotensi absen membela timnas di putaran 4. Namun saat itu, Erick Thohir masih merahasiakan siapa calon pemain naturalisasi yang akan mempertajam lini depan timnas tersebut. Nama Miliano Jonathans memang sudah lama santer dikaitkan dengan timnas Indonesia.
Miliano juga jadi nama yang paling dijagokan serta mencuat sebagai kandidat utama sebagai amunisi di putaran 4. Kini kabar dari jurnalis Belanda menyebutkan bahwa Miliano Jonathan sudah masuk radar PSSI dan menjadi target utama untuk timnas. Indonesia juga berusaha memikat Miliano Jonathan untuk berkarier di tim nasional di Asia. Negara yang ambisius ini melakukan segala cara untuk mengikat penyerang FC Utrecht tersebut dan menganggapnya sebagai target utama untuk tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert, ungkap Denie. Ia mengungkapkan bahwa saat ini PSSI tengah berdiskusi intens dengan pihak Jonathan untuk membicarakan potensi karir internasional sang pemain bersama Indonesia. Diskusi saat ini sedang berlangsung antara Jonathan dan perwakilannya mengenai potensi karir internasional bagi Indonesia. Negara Asia tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan talenta berbakat tersebut dan menganggapnya sebagai tambahan berharga bagi lini serang mereka. Jonathan yang berusia 21 tahun belum menentukan keputusannya dan, selama ia tidak memainkan pertandingan internasional resmi, masih memenuhi syarat untuk memperkuat tim nasional Belanda, Jong Oranje, lanjut Denie. Sejauh ini, Miliano Jonathan memang belum pernah bermain di timnas Belanda. Itu artinya peluang Indonesia untuk mendapatkan jasa pemain keturunan ini masih terbuka lebar, karena Miliano eligible untuk membela timnas Garuda. Miliano Jonathan diketahui memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang merupakan ibu dari ayahnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Saat ini ia baru berusia 21 tahun, dan direkrut oleh FC Utrecht pada Januari 2025 dengan kontrak hingga 2028. Jika PSSI berhasil mendatangkan pemain muda ini, Miliano Jonathan akan menjadi bagian dari strategi Patrick Kluivert. Ia akan jadi amunisi baru di putaran 4 untuk menambah ketajaman di lini serang timnas. Jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ini hal penting yang harus dipersiapkan timnas Indonesia. Ex-gelandang timnas Indonesia, Firman Utina, memberikan pesan pada skuad Garuda yang akan terjun di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang bakal dihadapi timnas Indonesia pada putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang tidak enteng. Anak asuh Patrick Kluivert tersebut bakal berduel lawan timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Mantan pemain timnas Indonesia, Firman Utina, berharap skuad Garuda bisa menyiapkan mentalitas yang tangguh untuk bisa bersaing menghadapi Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat. Tak hanya itu, performa para pemain juga diharapkan bisa dijaga sesuai dengan standar. Bagi para pemain keturunan yang kini mulai merumput di Indonesia, mereka harus bisa mencapai performa terbaiknya di level klub. Kita tentu harus siap untuk menjaga mentalitas kita terlebih dahulu. Selain itu, kita juga jangan menurunkan standar kualitas pemain-pemain kita, baik itu yang lokal maupun naturalisasi, ujar Firman Utina dalam kanal YouTube Giba Sports. Jangan sampai, pemain-pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga Indonesia itu jadi alasan jika performa timnas menurun. Jangan sampai itu menjadi alasan karena pemain berkompetisi di sini, tambahnya. Selain itu, mantan gelandang andalan tim Garuda yang telah mengoleksi 5 gol dari 66 caps internasionalnya itu juga mengingatkan soal kualitas Arab Saudi dan Irak yang harus benar-benar diantisipasi. Saya tetap percaya dengan tim nasional kita. Tetapi saya juga harus jujur mengatakan timnas harus lebih berhati-hati. Sebab, tim-tim dari negara Arab sekarang ini membangun timnya juga tidak asal-asalan, ujar dia. Kualitasnya Irak, walaupun kita lihat ada banyak kejadian di sana, tetapi performa mereka tetap luar biasa. Begitu juga dengan Qatar. Jadi, berat bagi timnas Indonesia kalau kita hanya melihat tim nasionalnya kita, imbuhnya. Selain itu, Firman Utina juga menekankan soal pengalaman negara-negara lawan, terutama Arab Saudi. Sebab mereka sudah sering berpartisipasi di Piala Dunia. Ini tentu menjadi modal tersendiri. Apalagi selain itu Arab Saudi juga jadi tuan rumah. Mudah-mudahan kita bisa melewati putaran keempat ini, tetap kita juga harus tetap mengantisipasi. Karena tim-tim lawan ini sudah siap dan berpengalaman untuk bermain di kancah Piala Dunia, seru Firman Utina. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan bergerak cepat mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi demi bisa perkuat timnas Indonesia di round 4. Hal itu diketahui melalui Instagram Sekjen PSSI, Arya Sinulinga, pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam postingan Arya Sinulinga, ia menyatakan Patrick Kluivert sudah menyodorkan nama-nama pemain untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga mengatakan soal pemain naturalisasi terus menjadi poin penting dalam tubuh skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan kami adalah tambahan pemain diaspora. Pelatih timnas telah memfinalkan nama-nama calon pemain naturalisasi berdasarkan perkembangan terakhir, kata Arya Sinulinga dilansir dari Instagram. Pria berkacamata itu mengatakan menyambut baik permintaan pelatih asal Belanda itu. Oleh sebab itu,
Pihaknya akan bergerak cepat untuk proses pemain naturalisasi. Ketum PSSI pun mendukung penuh dan telah menyetujui. Sejalan dengan hal itu, kita semua akan bekerja sama dengan seluruh elemen yang terlibat, agar semua proses berjalan dengan cepat, ujarnya. Arya mengatakan PSSI akan langsung memantau nama-nama pemain tersebut, jika Patrick Kluivert sudah memberikan rekomendasi. Tak kalah penting, delegasi juga akan memantau langsung pertandingan serta latihan mereka. Itu guna memastikan kualitas para calon pemain sesuai dengan standar yang dikehendaki Patrick Kluivert, katanya. Semua ini adalah bagian dari upaya kami bersama membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutannya. Pemain yang disodorkan pun cukup mengejutkan. Semua pemain inti di klubnya, Eropa, ya bisa dibilang grade A+, tandasnya. Sebelumnya PSSI mengkonfirmasi Mauro Zijlstra dan 2 pemain lainnya sedang dalam tahap proses naturalisasi. Kami sedang mendorong beberapa tambahan. Seperti apa? Saya belum bisa ngomong. Tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriuskan, kata Ketum PSSI Erick Thohir kepada wartawan, Jumat, 18 Juli 2025. Dan sepertinya tadi malam, Kamis, 17 Juli, dua-duanya sudah berkomitmen untuk bergabung. Ya pemain depan. Kalau bek tengah, kanan, kiri sudah banyak, ya jadi pemain depan lah, ujarnya menambahkan. Nah dia, Mauro, umurnya 20 tahun, tapi di sepak bola modern, Lamine Yamal saja masih muda bisa bagus. Tapi jangan terburu-buru, biarkan dia main dulu di U23, siapa tahu bagus, ucapnya. PSSI dirumorkan membidik bintang Serie A untuk menggantikan Ula Romeni yang dibekap cedera, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir tribunwau.com, satu sosok yang mencuat dalam rumor ini adalah pemain grade A, Thijs Dallinga. Akun Instagram seputar timnas Indonesia, Kabar Bola Gadura, menyebut Thijs Dallinga merupakan keturunan berdarah Tanjung Priuk, Jakarta. Hal ini membuatnya bisa menjadi opsi naturalisasi timnas Indonesia, demi memperkuat lini depan Garuda. Dilansir tribunwau.com dari Transfermarkt, Thijs Dallinga merupakan pemain kelahiran Groningen, Belanda, 3 Agustus 2000. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki tinggi 1,90 meter, dan menempati posisi sebagai penyerang depan tengah. Sosok dengan kaki dominan kanan itu kini membela klub Serie A Italia, Bologna FC, sejak 23 Juli 2024. Di sana, ia dikontrak hingga 30 Juni 2028. Saat ini, Thijs Dallinga memiliki harga pasar 208,58 miliar rupiah. Thijs Dallinga mengawali karirnya lewat klub pemuda, FC Sideburen, VV Hogezan, 2012, FC Emmen, 2012 hingga 2018. Sebelum gabung Bologna FC, Thijs Dallinga sempat membela klub divisi pertama Prancis, Toulouse. Sementara di Belanda, ia terakhir merumput bersama Excelsior Rotterdam. Sepanjang karirnya, Thijs Dallinga mengoleksi 4 gelar. Trofi yang diraih ini antara lain top goal scorer Keukenkampioen divisi musim 2021-2022 dengan 32 gol, dan top goal scorer Coupe de Grange musim 2022-2023 dengan 6 gol. Kemudian ia juga meraih French Cup Winner musim 2022-2023 bersama FC Toulouse, serta Italian Cup Winner musim 2024-2025 bersama Bologna FC. Sementara itu, terkait rekam jejak di tim nasional, Thijs Dallinga rupanya pernah mendapat panggilan timnas Belanda, 1 kali, di mana ia main 45 menit. Di timnas senior Belanda, ia debut 21 November 2023, era pelatih Ronald Koeman. Givari Oreat untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Arab Saudi. Laporan terkait menekankan bahwa pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara di Eropa tak terkecuali Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Givari Oreat. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Reat bisa menjadi kenyataan saat timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Media Arab Saudi, Yalla Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Reat pemain Feyenoord berpotensi mengenakan seragam timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi kita di round 4, begitu tulis laporan Jalal Sport.
Ini tentu akan menjadikan skuad Indonesia semakin kuat dan tentu akan menjadi ancaman berarti bagi negara-negara yang akan dihadapi. Lanjutnya, pemberitaan rumor pemain keturunan Indonesia, seperti Givari Oreat, dan banyak lagi yang lainnya, mulai sangat ramai di sini, Arab Saudi, terangnya. Saya juga berharap dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, federasi juga serius untuk mengikuti jejak Indonesia. Lanjutnya, dengan skuad yang lalu kita kalah, jadi dengan tambahan pemain top Eropa, tidak ada yang tak mungkin jika Indonesia akan mengalahkan kita lagi. Tutup Jalal Sport. Timnas Indonesia U23 berhasil membuat rival abadinya yakni Malaysia tersingkir di ajang Piala AFF U23 2025. Meski skuad Garuda tak mampu mengalahkan Malaysia, namun, hasil ini sudah cukup untuk membuat publik Malaysia merasakan kekecewaan yang begitu mendalam. Ya, timnas Malaysia hanya mampu duduk di peringkat ketiga klasemen akhir grup A dengan koleksi 4 poin. Hasil tersebut jelas tidak cukup untuk mempertahankan mereka di ajang Piala AFF U23 kali ini. Tak hanya para fans yang kecewa, pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, juga menyampaikan rasa kecewanya lantaran timnya gagal melangkah ke semifinal. Apalagi, kegagalan ini berawal dari kekalahan mereka di laga perdana melawan timnas Filipina U23. Meski begitu, Nafuzi tetap mengapresiasi performa anak asuhnya, terutama saat bermain di hadapan 27.000 supporter Indonesia yang memenuhi GBK. Menurutnya, para pemain Malaysia mampu mengantisipasi tekanan yang diberikan supporter, menjaga emosi mereka, dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia yang dijaga Cahya Supriyadi. Memang sedikit kecewa ketika kita bertemu Filipina kami kalah. Tapi, seperti yang saya bilang, kita bisa memberikan penampilan yang baik, memberi perlawanan. Namun, hanya ada kesalahan sedikit yang memberikan keuntungan untuk pihak lawan. Pertama-tama, semua pemain saya malam ini memberikan semangat juang yang tinggi. Apalagi, kita bertemu dengan Indonesia, tim tuan rumah, dengan kehadiran penonton yang begitu ramai. Tetapi, mereka bisa mengantisipasi tekanan, menjaga emosi, dan bermain dengan penuh keyakinan. Tapi, saya sendiri kecewa karena tidak lolos ke semifinal. Tetapi, hal yang ditunjukkan di pertandingan ini membuktikan adanya peningkatan prestasi dari laga ke laga karena ini adalah pasukan muda yang baru dibentuk, ungkap Nafuzi Zain. Di sisi lain, di balik pulang kampungnya timnas Malaysia di ajang Piala AFF U23, ada yang lebih menjadi sorotan dari hal itu. Ya, hal itu lantaran, nama Aisar Hadi mendadak viral usai pertandingan panas antara timnas Indonesia U23 versus timnas Malaysia U23 malam tadi. Dalam laga itu, ada momen di mana pemain dengan nomor punggung 13 itu mendapat kartu kuning karena pelanggaran keras terhadap Jens Raven. Namun sorotan utamanya bukan hanya karena pelanggaran tersebut. Akan tetapi, fisik Aisar yang dianggap lebih matang dari umumnya pemain U23. Jelas hal tersebut memicu gelombang komentar publik sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang mempertanyakan keabsahan usia pemain tersebut, bahkan menuding Aisar melakukan pencurian umur. Para netizen menduga, jika Aisar sudah melampaui umur 23 dan bahkan dituduh sudah mencapai umur 30 tahun ke atas. Tagar curi umur dan Aisar Hadi bahkan sempat trending di platform X, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu ini. Sejumlah netizen juga menuntut Federasi Sepak Bola ASEAN untuk melakukan investigasi resmi terkait keabsahan dokumen usia sang pemain. Jelas jika hal tersebut memang benar adanya, maka sudah dipastikan, Federasi Sepak Bola Malaysia akan kena imbasnya. Apalagi kasus pencurian umur ini memang sangat dilarang oleh siapapun termasuk Federasi Sepak Bola Dunia, atau yang lebih kita kenal dengan istilah FIFA. Timnas Indonesia akhir-akhir ini terus memberikan kabar yang mengejutkan. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain. Salah satunya adalah Mauro Zijlstra, pemain yang kini merumput di Eredivisie bersama FC Volendam dilaporkan sedang diproses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Mauro, ada Crescencio Summerville, yang sedang berkarir di Inggris bersama West Ham United juga menjadi incaran timnas Indonesia. Bahkan, pihak PSSI, Arya Sinulinga sudah membocorkan para pemain yang akan diproses demi timnas Indonesia. Saya mewakili PSSI, sangat terbuka untuk semua pemain yang bermain di Eropa dan tentu memiliki darah Indonesia. Semua sangat terbuka, ujar Arya. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Irak bak kebakaran jenggot. Indonesia akhir-akhir ini terus membuat gebrakan, kabarnya mereka ingin menambah pemain naturalisasinya demi lolos Piala Dunia. Ini gila, tulis Win-Win. Kami pikir jika ini terus terjadi, tidak lama lagi tim nasional Indonesia akan menjadi raja di ASEAN bahkan di Asia, lanjutnya. 3 kali pertemuan Indonesia selalu kalah dengan kita, Irak, namun untuk kali ini, saya rasa Irak akan mengalami kekalahan, terangnya.